Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk saat ini jam ke 5.06. Ya, masih semangat semuanya? Masih. Alhamdulillah. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita mulai membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku sekalian, kalau kalian memang sudah siap untuk belajar, silakan dibuka bukunya. Tadi sudah istirahat ya? Sudah. Masih konsentrasi? Masih. Iya, Ibu mau nyoba dulu. Apakah kalian benar-benar masih konsentrasi? Masih ingat ya untuk tepuk 1 dan sampai tepuk 5? Kita coba. Are you ready? Ready. Rosi? Iya. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, ada yang belum konsentrasi. Kita mulai lagi. Tepuk 2, tepuk 4. Iya, siap. Berarti sudah siap semuanya. Adakah yang masih merasakan pusing? Tidak. Semangat semua? Semangat. Rosi, kenapa sih? Kok lemes sih? Enggak ya sih ya? Enggak, sudah semangat semua. Yang lain sudah siap belajar ya? Ditaruh dulu HP-nya. Kalau ibu belum meminta kalian untuk mengeluarkan HP-nya, maka ditaruh dulu, jangan digunakan dulu. Kita fokus untuk belajar. Ibu lihat kehadirannya dulu. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah lengkap, kelompok 2 lengkap, kelompok 3 lengkap, kelompok 4. Apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Masih. Tentang apa? Panca indera. Panca indera, kemudian sistem reproduksi. Sistem reproduksinya yang kita bahas kemarin. Alat reproduksi pada siapa saja? Wanita dan pria. Wanita dan pria. Kalau ibu bertanya, ketika dalam masa embrio ini berkembang dalam tubuh ibu, terutama di bagian mana? Benar, di rahim atau uterus. Ya, masih ingat ya? Kita lanjutkan untuk kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini nak. Setelah pembelajaran, murid dapat yang satu, mengidentifikasi fase-fase pada siklus menstruasi. Yang kedua, menganalisis siklus menstruasi dan kaitannya dengan kehamilan. Yang ketiga, mengevaluasi dampak kehamilan dini terhadap kesehatan fisik, mental, sosial, dan pendidikan remaja. Yang keempat, merefleksikan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dengan membuat poster digital
sederhana. Ini tujuan kita hari ini. Bagaimana strategi untuk pembelajaran hari ini? Yang pertama, nanti kalian akan melihat video YouTube tentang siklus menstruasi. Kemudian kalian akan diberikan bacaan tentang pernikahan dini, kehamilan di pernikahan di usia dini. Kemudian kalian nanti berdiskusi dalam kelompoknya, mengerjakan LKM, lembar kerja murid ya. Kemudian setelah mengerjakan LKM, kalian presentasikan dan kita bahas bersama, kita refleksikan bersama. Apakah ada yang merasa keberatan dengan jalannya pembelajaran kita untuk hari ini? Tidak. Sudah sepakat semua? Sudah. Kalau sudah sepakat, kita lanjutkan. Mengerjakan kuis yang sudah Ibu buat. Silakan bergabung dengan ini atau ada menggunakan barcode. Silakan HP-nya atau linknya ini Ibu sematkan di grup. Buka linknya di grup. Silakan. Bisa bergabung? Belum masuk? Iya, itu sudah mulai masuk ya. Iya, yang belum gabung bisa sambil jalan ya. Ini sudah banyak yang gabung. Kita coba sekarang. Mengirimkan link dari tulisan ini. Kasus kehamilan remaja cukup tinggi. Ibu sudah mengirimkan, silakan kalian baca lewat link yang sudah Ibu kirimkan, atau kalian bisa membacanya dari sini. Gunakan HP-mu untuk membuka link yang sudah Ibu kirimkan. Silakan anak-anak baca dulu, cermati dulu dari tulisan ini. Bisa dibuka linknya, nak? Bisa dibuka linknya? Ya, yang tidak punya pulsa Bu, tidak ada datanya ya, silakan dibaca di situ ya. Wow. Ibu baca. Yang hamil cek banyaknya Bu ya, silakan dibaca, dicermati.
Sudah? Iya. Kalau sudah kalian baca, apa yang kamu rasakan setelah kalian membaca itu? Shock berat. Yes. Terus apa yang kamu rasakan? Oh, kaget, sedih, gak nyangka. Terus apa lagi? Itu Bu. Oh iya, kok bisa begitu? Miris katanya ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa anak wanita atau perempuan ya yang masih muda ini bisa hamil? Pergaulan bebas, apa lagi? Kurang kasih sayang, kurang pengawasan dari orang tua, apa lagi? Terlalu liar. Terus apa lagi? Ya benar, kurang pahamnya ke agama ya. Lingkungannya terlalu bebas. Iya, terlalu luas. Ini nanti semua akan kita cari jawabannya ketika kita sudah mempelajari ini semua. Untuk pembelajaran kali ini kita coba menggali bagaimana sih kok sampai ada usia sekian, usia yang masih dini bisa hamil. Merasa penasaran? Ya. Iya. Kalau kamu penasaran, kita lihat video berikut ini. Bagaimana seorang wanita itu bisa hamil. Ya. Link YouTube yang nanti Ibu tayangkan ini juga sudah ada di grup. Ya, kalian cermati video yang ada di depan. Nanti lewat pernikahan keluar sebagai darah menstruasi. Jadi semua darah itu nanti sel-sel jaringan di rahimnya melulu ini keluar nanti, dan darahnya tidak ada untuk maka darah yang sedikit berpecah dan darah yang keluar. Ini yang kita sebut dengan menstruasi. Nah, siklus menstruasi yang terjadi setiap bulan itu dipengaruhi oleh empat hormon, ada namanya hormon estrogen dan progesterone, serta hormon LH dan FSH. Ini tak bisa karena manusia yang berbeda. Hormon estrogen dan progesterone ini itu kebanyakan diproduksi di dalam ovarium, ovarium. Tapi hormon LH dan FSH ini itu diproduksi. Silakan nanti kalian bekerja dalam kelompok masing-masing untuk mengerjakan LKM yang akan Ibu berikan. Silakan diskusikan ya. Tadi kan diperhatikan di sana ya, itu adalah hormon-hormon yang ada pada wanita ketika dalam fase menstruasi. Iya benar, ya itu. Coba didiskusikan dengan teman dalam kelompokmu. Materi untuk ini, untuk fase menstruasi juga ada di dalam buku paketmu. Silakan diperhatikan dan didiskusikan. Perlu diingat ya, ketika kalian kerja kelompok, Ibu juga akan mengamati perilaku kalian. Apakah kalian bisa bekerja sama atau kalian nanti jadi pasif? Silakan. Iya. Kenapa? Sudah nama salah satu aja, kelompoknya 3 gitu ya. Namanya ditulis ke samping per satu-satunya gitu ya.
Kelompoknya tadi kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ya, silakan ditulis kelompok 2. Untuk yang nomor 1, kalian hanya melengkapi saja ya. Yang A itu fase apa, yang B fase apa, yang C dan seterusnya. Iya. Iya, kenapa? Iya, ditulis di situ. Iya, ditulis ke samping. Maksudnya. Ya. Iya. Sini ada masalah? Tulis di sininya. Ya. Ya, apa yang dituju fase apa? Gitu. Ya. Kenapa? Iya, ditulis di bawah. Kenapa? Dibagi ya. Karena itu banyak yang harus kalian lakukan, dibagi dulu. Iya. Ada salah satu. Iya, pakai Canva aja. Posternya pakai Canva. Harus selesai sekarang. Iya. Itu dibaca dulu di LKM-nya sudah ada petunjuknya. Kenapa? Kenapa? Ini beda. Nah, kalian harus bisa menganalisis ya. Dilihat dulu, diperhatikan dulu. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan satu di kelompok 1. Menstruasi 28 hari dan beri keterangan fase-fasenya. Kehamilan dini. 3. Mengapa peluang kehamilan paling tinggi terjadi pada masa ovulasi? Peluang kehamilan paling tinggi pada ovulasi karena sel telur dilepaskan dari ovarium. Jika bertemu sperma terjadi pembuahan. Ya, kasih apa? Wow, keren. Ya. Tandai pada diagram hari ke-12 sampai 16 sebagai masa subur. Alasan, karena saat itu sel telur dilepaskan dan siap dibuahi. Kita yaitu saling menghargai. Ya. Dilanjut. Mengapa peluang kehamilan paling tinggi? Yang pertama tadi untuk skema siklus menstruasi. Yang A tadi sudah benar, itu fase menstruasi. Yang kedua fase folikular. Yang ketiga adalah ovulasi dan yang keempat adalah fase luteal. Yang nomor 2 ya, analisis kehamilan dini ini ya, nomor 3 ini. Mengapa peluang kehamilan paling tinggi pada masa ovulasi? Tadi ada apa ketika masa ovulasi itu? Keluarnya? Ya benar, keluarnya ovum atau sel telur dari ovarium. Sehingga apabila ada sperma yang masuk dan bertemu di tuba falopi akan terjadi kehamilan atau pembuahan. Ya benar. Nomor 4, apa dampak kehamilan dini terhadap kesehatan fisik? Tadi apa? Komplikasi. Terus kematian
perhatian ibu dan bayi, benar. Stres untuk faktor psikologisnya ya, trauma, benar. Kalau faktor ekonomi, kemiskinan, kesulitan ekonomi ya. Kalau faktor pendidikan, ambuh, putus sekolah ya. Kalau dia sudah hamil berarti dia nanti bisa putus sekolah, hilangnya kesempatan belajar. Dari ini semua, apa solusi yang bisa kalian ucapkan, bisa kalian sebutkan untuk kehamilan dini ini supaya menghindari kehamilan dini? Ya, tidak bergaul bebas. Apalagi solusinya? Menjaga diri. Kenapa? Sekolah dan lingkungan. Bagaimana menurutmu? Dukungan sekolah bagaimana? Memberikan apa? Iya, benar. Memberikan pendidikan reproduksi, tentang reproduksi. Bisa kalian ikuti di mana waktu itu? Kan ini sudah pernah? Ya. Di PIK R waktu itu ya? Ya. Ada bidan waktu itu yang ke sini, kalian sudah diajari bagaimana pendidikan tentang reproduksi. Digitalnya ibu tunggu nanti sampai jam 4 sore harus sudah dikumpulkan. Slogannya apa tadi? Poster digitalnya slogannya tentang apa? Sayangi remaja sehat, generasi hebat. Slogan refleksinya ke ibu. Rajwa, bagaimana perasaan kamu setelah pembelajaran hari ini? Senang, Terus diungkapkan, kenapa kok bisa senang? karena itu Bu mengetahui banyak hal Bu. Banyak Supaya bisa hal, menjaga diri lebih baik lagi. menjaga diri supaya lebih baik lagi, seperti itu ya. Hal baru apa yang kalian dapatkan untuk pembelajaran hari ini? Bisa tahu apa itu siklus menstruasi, sama Solusi? ya solusi. Iya, menurut Samar, hal baru yang dia dapatkan adalah Samar bisa tahu siklus menstruasi dan dia bisa tahu bagaimana untuk solusi pencegahan kehamilan dini. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi ya. Untuk minggu depan atau pertemuan yang akan datang, kita akan lebih fokus pada homeostatis.